Halo semuanya, selamat datang kembali di Zena TV, channel andalan buat bahas alur cerita film paling seru. Di video kali ini, kita bakal membedah film action paling brutal dan ditunggu-tunggu, The Furious 2026. Ketika putrinya diculik oleh sindikat perdagangan manusia, seorang ayah bisu diperankan oleh Xie Miao berubah menjadi mesin pembunuh tanpa ampun. Dalam misinya menumpas kejahatan, dia berkolaborasi dengan petarung tangguh diperankan oleh Joe Taslim dan Yayan Ruhian untuk menghancurkan sarang musuh sampai rata dengan tanah. Sumpah, di sini, di film ini, aktor asal Indonesia brutal beradrenalin parah. Saya pun dibuat greget. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Cekidot. Berlatar di sebuah tempat di wilayah Asia Selatan. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang jurnalis investigasi bernama Mattia yang sedang menyelidiki sindikat internasional perdagangan anak. Di mana saat Mattia sedang menyelamatkan salah satu korban, para penjaga berhasil mengetahuinya. Sehingga tepat saat Mattia berhasil menumbangkan beberapa penjaga, muncullah pimpinan sindikat yang datang bersama tangan kanannya, yang membawa sebuah busur panah yang sudah siap dilepaskan. Kisah akan berfokus pada seorang pria tunawicara alias bisu bernama Wang Wei, yang merupakan pekerja serabutan sekaligus ayah bagi seorang putri semata wayangnya bernama Raini, yang kebetulan sedang libur panjang dan ingin tinggal sebentar bersama ayahnya, sebelum nanti pulang kembali ke rumah neneknya yang berada di Tiongkok. Hubungan keduanya terkesan kurang akrab karena beberapa faktor penyebab diantaranya komunikasi yang terbatas dan lama tidak bertemu. Namun Wang Wei tetap sabar dan mencoba menjadi ayah yang baik selama Raini tinggal di kota ini. Dengan banyaknya kasus penculikan yang terjadi, Wang Wei ingin agar Raini putrinya bisa melindungi dirinya sendiri dengan cara berlatih bela diri. Tapi karena Raini gampang bosan dan agak sedikit aral, dia pun enggan melanjutkan latihannya. Keesokan paginya, Wang Wei mengajak Raini pergi uli barbershop untuk potong rambut bareng. Namun Raini ternyata tidak mau rambutnya dipotong karena merasa sudah bagus dengan rambut panjangnya. Sehingga ketika keinginan mereka berdua sudah tidak sama lagi, Raini yang marah pun langsung pergi keluar meninggalkan ayahnya di sana. Mama. Tak lama, Raini bertemu dengan seorang bocah yang minta tolong untuk membantu kakaknya yang mengalami kecelakaan di tempat sepi. Sehingga tanpa banyak pikir, Raini langsung mengikuti bocah tersebut yang ternyata tepat saat mobil itu akan pergi, muncullah Wang Wei di lokasi dan langsung curiga jika putrinya sudah diculik. Sehingga Wang Wei berhasil menghentikan laju mobil tersebut, tetapi Wang Wei harus berhadapan dengan pria botak berbadan kekar, disusul oleh si Kribo yang ikut nimbrung, di mana Wang Wei mau tidak mau harus menghadapi mereka berdua sekaligus. Dan setelah menjatuhkan keduanya, Wang Wei langsung mencari putrinya di antara tumpukan plastik sampah, yang tepat saat Raini berhasil ditemukan. Tiba-tiba, terlempar dari mobil, Wang Wei harus berlari mengejar mobil tersebut dengan kondisi telanjang kaki, di mana si botaka yang songong pun dengan sengaja malah mengangkat Raini ini beberapa sentimeter di atas aspal, yang membuat Wang Wei mempercepat laju larinya. Tetapi
Dengan kondisi luka-luka dan kaki yang masih berdarah, Wang Wei pun pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan penculikan. Tetapi bukannya langsung ditanggapi, bapak-bapak polisi di sana tampak santai saja menanggapi. Bahkan kepala polisi yang terhormat ini malah menjelaskan tentang berbagai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi jika ingin laporannya cepat ditangani. Tak lama setelah Wang Wei meninggalkan kantor polisi, seorang petugas wanita bernama kita panggil saja Laila, dia pun mencoba mencari tahu tentang Wang Wei. Namun dari semua informasi yang dia temukan, tidak ada satupun catatan yang menjelaskan dengan lengkap sosok pria bisu ini, sehingga Laila pun menjadi penasaran tentang siapakah Wang Wei sebenarnya. Like he appeared out of thin air. Probably a fugitive. Wang Wei sendiri terlihat pulang ke rumah untuk sekedar mengobati rasa sakit akibat pertarungan tadi siang. Dia tidak bisa tenang sebelum bisa membawa pulang kembali putrinya. Sehingga daripada menunggu kabar dari aparat yang jelas-jelas tidak becus mengatasi ratusan kasus penculikan, Wang Wei memutuskan untuk bergerak sendiri dengan caranya sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu Wang Wei dan beralih kepada seorang pria bernama Navin yang mengaku sebagai pengusaha kaya yang ingin membeli komoditas alias anak-anak korban penculikan dalam jumlah yang besar. Navin memanfaatkan si kribo yang diberikannya sejumlah uang agar bisa dipertemukan langsung dengan majikannya. See you. Ternyata, jurnalis wanita bernama Matia yang muncul di awal film tadi adalah istri Navin yang diketahui sudah menghilang selama beberapa bulan. Di mana Navin sendiri bukan pengusaha asli, melainkan seorang jurnalis yang sedang menyamar dalam misi mencari Matia, istrinya yang hilang. Berdasarkan gambar logo kepala singa yang sempat dia lihat pada kertas kwitansi kemarin, Wang Wei pun mendatangi sebuah klub malam yang juga menjadi arena tarung bebas. Di mana pada saat yang sama, Navin juga datang ke sana, dibawa oleh si kribo untuk menemui majikannya yang sekaligus pemilik dari klub malam itu sendiri. Dan inilah Mr. Song, sang manajer sindikat sekaligus pemilik dari klub malam ini. Sesuai rencana awal, Navin dengan terang-terangan ingin membeli sejumlah produk yang dalam tanda kutip anak-anak korban penculikan dan ingin dibawa ke lokasi untuk melihat produknya secara langsung. Di mana situasi mendadak tegang ketika Mr. Song mulai mencurigai sosok Navin, tapi akhirnya bersedia untuk menjalin kerjasama. I'm just a messenger here. You fucked up. Di saat yang sama, Wang Wei terlihat dicegat oleh beberapa penjaga setelah mau masuk ruang privat. Sampai ketika si kribo melihat foto yang Wang Wei bawa, disitulah ketegangan dimulai, dan inilah yang terjadi. Karena terpojok, si kribo pun meneriaki Wang Wei membawa senjata api supaya para pengunjung langsung keluar dan akan memberikan sejumlah uang bagi siapapun yang bisa menghentikannya. Keributan yang ditimbulkan Wang Wei dengan cepat sampai ke telinga Mr. Song yang langsung menuduh Navin sebagai penyebabnya. Sehingga dia segera pergi dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Navin. Sehingga ya, bukan jurnalis sembarang. Navin ternyata menguasai ilmu bela diri judo yang membuatnya mampu menghadapi beberapa lawan yang ada di depannya, sampai berhasil menumbangkan mereka semua. Tidak jauh beda dengan Navin, Wang Wei justru harus menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak, yang mana dengan tangan kosong, dia mampu menjatuhkan beberapa lawan sekaligus, sampai akhirnya dijebak masuk ke dalam arena yang dikunci dari luar. Wang Wei harus menghadapi dua petarung bebas yang katanya paling jago di tempat ini. Di mana saat situasi mulai tidak terkendali dan musuh terus bermunculan, Wang Wei pun terpaksa mengeluarkan senjata andalannya, yaitu belasan penjaga tak mampu menghentikan, bahkan untuk menyentuh Wang Wei sekalipun. Di mana si kribo yang ketakutan pun mencoba kabur dari tempat tersebut, tetapi
Melihat Nafin masih bertahan, Wang Wei pun menganggapnya sebagai bagian dari mereka semua, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, dan perkelahian pun terhenti saat Nafin menyadari bahwa Wang Wei mempunyai tujuan yang sama seperti dirinya, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama, menyelidiki file rekaman CCTV yang didapat dari klub malam tersebut. I can't give you this. Berdasarkan rekaman CCTV dan kamera tersembunyi yang Nafin bawa, Wang Wei mengenali sosok si botak berbadan kekar yang ternyata adalah anak angkat Mr. Song, sekaligus tukang pukul yang dianggap paling tangguh. Nafin juga menceritakan tentang Matia, istrinya yang hilang, setelah melakukan penyelidikan terhadap sindikat ini. Sehingga sejak saat itu, Nafin mulai melakukan misi mandiri untuk mencari keberadaan istrinya. I have time to go through everything she left behind. It's organizing the kidnappings. Dari catatan penyelidikan yang sudah Nafin kumpulkan, Wang Wei berhasil menemukan petunjuk penting yang tidak Nafin sadari sebelumnya, yaitu sebuah mobil truk pendingin yang muncul dalam beberapa foto. Sehingga bermodalkan nama pabrik yang tertera pada mobil truk tersebut, mereka berdua pun langsung meluncur ke lokasi saat itu juga. The factories are now out the city. Come on. Setibanya di pabrik pembuatan es batu, Wang Wei menyuruh Nafin untuk pergi ke sisi lain, sementara ia sendiri akan maju dari depan secara terang-terangan dan entah siapa Wang Wei sebenarnya, dia tampaknya lebih suka menghadapi musuh dalam jumlah banyak sekaligus, daripada harus menyelinap secara diam-diam, sehingga selesai dengan para krocok, Wang Wei harus menghadapi Mr. Song yang menggunakan senjata api, dan di saat yang sama, Nafin terlihat menyelinap dari sisi samping dan menemukan beberapa bongkahan es batu berisi mayat si Kribo dan korban lainnya, di mana Nafin harus menghadapi lawan yang tidak disangka-sangka, yaitu ya inilah si botak kekar yang dianggap menjadi petarung tangguh tak terkalahkan. Di mana saat mereka berdua sedang masih bertarung, muncullah Wang Wei yang sedang dikejar oleh Mr. Song. Sehingga memakai taktik cerdas, Wang Wei berhasil mengalihkan perhatian Mr. Song agar fokus kepadanya, sehingga Nafin bisa punya kesempatan untuk menumbangkannya. Melihat bapaknya tak sadarkan diri, si botak pun langsung mengamuk menggunakan palu godam penghancur es batu, sehingga Nafin dan Wang Wei harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Bukan sekedar rumor, si botak ini ternyata sangat tangguh, bahkan ketika melawan dua petarung jago sekalipun. Sempat kewalahan di awal-awal, Wang Wei dan Nafin akhirnya berhasil menjatuhkan si botak meski dengan susah payah. Dan edan si botak langsung berdiri setelah sebelumnya dijatuhkan dengan susah payah. Dan malahan kali ini dia justru semakin mengamuk, menghajar mereka berdua secara membabi buta. Sampai-sampai Wang Wei dibanting menembus lantai ruangan bawah tanah. Ketika Nafin sedang dihajar habis-habisan seperti samsak hidup, Wang Wei sendiri tak sengaja menemukan baju milik Raini putrinya, yang ternyata ruangan bawah tanah ini adalah kurungan bagi para bocah korban penculikan. Melihat darah pada baju anaknya, Wang Wei langsung menangis karena tidak kuat menahan kenyataan akan putrinya yang mungkin sudah tiada, sehingga Wang Wei berteriak dan bergejolak amarahnya. Disinilah kebrutalan sesungguhnya baru dimulai. Setelah si botak tumbang beneran, Wang Wei yang masih diliputi amarah pun berniat untuk menghabisi Mr. Song.
Tetapi Navin berhasil mencegahnya karena hanya dialah satu-satunya orang yang memberikan petunjuk. Sejenak kita beralih kepada sosok pimpinan tertinggi sindikat bernama Pak Lung yang ternyata masih muda dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya, di mana seluruh bisnis hitamnya ini dimodali oleh ayah mertuanya serta 3 rekan pengusaha lain yang tampak marah besar gara-gara Pak Lung yang dianggap tidak becus mengelola bisnis mereka. Is it right by the family? This fool is reckless. Kembali ke Navin dan Wang Wei yang sedang menginterogasi Mr. Song untuk mencari tahu kemana para korban dipindahkan. Sempat ngeyel dan enggan ngasih tahu, Mr. Song akhirnya menyerah dengan siksaan yang terus diberikan dan memberitahukan di mana lokasinya. Move your head, man. The guys at the snippet. Karena sudah bersikap kooperatif, Mr. Song pun dilepaskan dan sengaja dibiarkan hidup. Sadar nyawanya sedang terancam, dia pun berniat untuk meninggalkan bisnis ini. Tetapi What you tell the Chinese mule? bertempat di gedung terbengkalai yang berdiri di wilayah gangster dan para preman. Raini dan para korban ternyata dipindahkan ke sana sebelum nantinya akan dijual kepada para calon pembeli. Berbeda dari korban lain yang memilih tetap diam, Raini terbukti punya mental baja sama seperti ayahnya. Hal itu ditunjukkan dengan keberaniannya mencari celah untuk bisa melarikan diri, sehingga tepat saat Raini dan para korban berhasil keluar dari kurungan dan sedang mencari jalan keluar, Navin dan Wang Wei terlihat baru tiba di sana dan segera masuk untuk memeriksa. Memanfaatkan akun Instagramnya yang punya follower banyak, Navin berniat untuk memviralkan tempat ini dengan harapan polisi akan cepat bertindak. Dan sambil menunggu pihak berwajib datang, dia dan Wang Wei akan lebih dulu mengamankan para korban. Oh my god. Kembali ke Raini dan para korban yang keburu ketahuan, dia tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat teman-temannya ditangkap duluan. Yang tepat saat para penjaga akan menangkapnya, tiba-tiba setelah perjuangan yang cukup melelahkan, Wang Wei akhirnya bisa bertemu lagi dengan putri kesayangannya, di mana Navin menyuruh mereka berdua untuk cabut duluan, sementara dia sendiri akan menyelamatkan para korban yang masih belum aman. I'll get her out of here. It's a snake pit. Mapadala kang tao dito. Tak lama, muncullah Laila dan para polisi yang datang untuk meninjau lokasi terkait video viral yang Navin buat. Alih-alih langsung bergerak cepat, mereka justru malah dicegah oleh kepala polisi yang melarang siapapun untuk bertindak sebelum mendapatkan bukti kuat. Padahal, video yang Navin viralkan sudah cukup untuk mereka bisa melakukan penyergapan. Get that stupid deal out of your head and clear the street. Dan ya, muncullah gerombolan preman yang jumlahnya mungkin puluhan. Mereka dengan santainya berjalan melewati para polisi menuju gedung tersebut dengan tujuan untuk memburu Wang Wei dan si Navin. Captain, you can't be serious. Secara kebetulan, Wang Wei yang sudah berada di luar pun langsung menyadari bahwa Navin sedang dalam bahaya. Sehingga bukannya pergi, dia dan Raini justru malah mengambil kendaraan roda 2 untuk membantu Navin yang masih berada di dalam. Di saat yang sama, Navin sudah berhasil menggiring para korban untuk mencari jalan keluar. Yang tepat saat dia sedang terpojok dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba demi melindungi Raini dan para korban, Navin dan Wang Wei harus menghadapi puluhan preman bersenjata tajam yang terus berdatangan. Di mana aparat menunjukkan sikap luar biasa tolol ketika mereka hanya diam saja melihat para korban sedang berusaha keluar dari gedung, padahal jelas-jelas itu ada di depan mata. Dina panon siak koplo. Dan tapi mereka malah ngajedok saja. Anjing memang ini aparat. Tak tahan dengan atasan mereka yang bersikap tidak masuk akal. Laila dan para polisi pun akhirnya berontak melawan atasannya dan menolong para korban yang sedang kesusahan.
Setelah para korban sudah diamankan dan kejadian ini masuk berita utama, Pak Lung langsung dipanggil oleh ayah mertua dan 3 rekannya, yang semakin marah besar atas berita tersebut dan dianggap Pak Lung tidak becus dalam bisnis ini. Pak Lung pun dicaci maki habis-habisan oleh mereka semua, sampai akhirnya We are left to clean up your mess! Damn it! Pak Lung menghabisi ayah mertua dan 3 rekannya seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Di mana saat Pak Lung sedang sibuk menghadapi para penjaga yang mulai berdatangan, dia tak sengaja melukai istrinya yang sedang hamil, sehingga di saat yang sama, di kantor polisi Wang Wei bersama para korban penculikan terlihat berada di sana untuk diamankan sementara, di mana saat anak-anak lain dibawa pulang oleh orang tuanya, Raini dan 1 bocah yatim piatu diizinkan tidur di kantor polisi. Sedangkan Navin dan Wang Wei harus mendekam di dalam sel sementara, karena hakim baru akan meninjau kasus mereka keesokan paginya, sehingga prosedur hukum mengharuskan mereka tetap ditahan sampai fajar tiba. You don't have parents? Di waktu yang sama pula, si botak berbadan kekar ternyata belum mati, dan malah mendapati Mr. Song ayah angkatnya sudah tewas, dengan belasan anak panah menancap di tubuhnya. Yang kita semua tahu, ini adalah perbuatan si pemanah, alias tangan kanan si Pak Lung, yang saat ini baru tiba di kantor polisi untuk memburu Navin dan Wang Wei. Dan ya, si pemanah dengan kejamnya membantai habis semua personil yang dia temui di kantor polisi tersebut, di mana suara tembakan dan listrik yang mati sudah cukup untuk Navin dan Wang Wei menyadari bahwa tempat ini sudah tidak aman lagi. Selesai menghabisi Laila dan anggotanya, Pak Lung dan si pemanah pun langsung memeriksa kamar sel yang ternyata sudah kosong. Namun saat Navin dan Wang Wei akan kabur, membawa serta anak-anak, Pak Lung dan si pemanah sudah ada di atas menunggu mereka semua. Sadar lawan mereka kali ini bukan kaleng-kaleng, Wang Wei pun menyuruh anak-anak untuk bersembunyi. Sementara dia dan Navin akan menghadapi 2 psikopat ini dalam pertarungan yang sangat brutal. Bertarung secara terpisah, Navin dengan teknik combat judo pun harus melawan Pak Lung yang bertarung dengan gaya taekwondo kalkulatif tingkat tinggi. Sedangkan Wang Wei dengan wushu alias kungfu tradisionalnya harus melawan si pemanah alias Kang Yayan Ruhian yang mengandalkan pencaksilat penuh dengan kelincahan dan pergerakan yang sangat dinamis. Pertarungan berlangsung seimbang ketika mereka berempat sama-sama ahli di bidangnya masing-masing. Namun beberapa kali, Navin dan Wang Wei sempat nyaris kalah oleh 2 lawannya tersebut. Dan ya, muncullah si botak yang ikutan nimbrung yang menjadikan pertarungan ini berlangsung 5 arah. Berbeda dengan yang lain, si botak tidak memihak kepada siapapun karena tujuan utamanya adalah balas dendam kepada semua orang yang dianggapnya menjadi penyebab kematian ayah angkatnya. Sempat ada jeda sebentar, Pak Lung memberitahu si botak bahwa Mr. Song bukan ayah angkatnya, dan tidak sepantasnya dibela sampai segitunya. Namun karena sudah diliputi amarah, si botak tetap mengamuk dan pertarungan kembali dilanjutkan.
Setelah didorong jatuh ke lantai bawah, kini Navin dan si pemanah bisa lebih fokus melakukan duel 1 lawan 1. Dan karena si pemanah terus memakai senjata tajam, si Navin pun harus mengimbanginya dengan cara memanfaatkan barang-barang di sekitar untuk menahan setiap serangannya. Tetapi dan ya, Navin terkena satu serangan di perut yang membuat tubuhnya mulai melemah, di mana cincin milik Matia akhirnya ditemukan pada gelang yang dipakai oleh si pemanah ini. Sehingga disinilah darah adrenalin si Navin mulai terpacu, dan mulai membrutal menangkis setiap serangan. Naas, Navin harus mengalami luka fatal saat hampir berhasil mengalahkannya, yang daripada harus karat sendirian, dia memilih mati mengajak si pemanah alias Kang Yayan Ruhian yang sudah melenyapkan nyawa istrinya. Wang Wei sendiri malah sibuk menghadapi 2 lawan, yang dimana dia sendiri pun kebingungan harus menghadapi siapa dulu, sehingga lagi dan lagi pertarungan harus berlangsung 3 arah, sampai akhirnya karena Wang Wei dianggap sudah tumbang, si botak pun langsung fokus menyerang Taklung. Tetapi saat si botak tewas oleh Paklung, Wang Wei harus menyaksikan kematian Navin tepat di depan mata kepalanya sendiri setelah dia berhasil mendapatkan kembali cincin istrinya, di mana Paklung mulai mengincar orang yang lebih lemah yaitu Raini dan si bocah. Sehingga dengan cepat Wang Wei pun langsung berlari mengejar. All this pain and suffering. Dan berlokasi di halaman belakang kantor polisi, Wang Wei dan Paklung pun melakukan pertarungan terakhir untuk melihat siapa yang akan mati dan bertahan hidup. Sempat saling serang menggunakan sepeda, mereka langsung menghentikannya karena sepeda roda 2 itu bobotnya terlalu berat dan sulit kalau dijadikan senjata. Sehingga gelut kembali dilanjutkan dengan tangan kosong, sambil memanfaatkan beberapa komponen sepeda yang bisa dimanfaatkan. Paklung akhirnya menerima bantingan keras yang membuatnya sempat tak sadarkan diri, di mana Wang Wei langsung memukulinya pada titik-titik yang sangat-sangat fatal dan krusial. Namun belum juga selesai dihabisi, Raini keburu datang dan memintanya untuk berhenti. Ketika Wang Wei tumbang karena kelelahan, Raini dan si bocah harus menghadapi bahaya saat Paklung mulai sadarkan diri. Namun bukannya menyerang, dia malah berjalan pulang melewati mereka berdua, dan tiba-tiba ya, akibat pukulan pada titik yang vital, Paklung akhirnya mengalami kebocoran pembuluh darah yang membuatnya tewas secara delay. Mirip seperti teknik yang digunakan oleh Keniro di serial Fist of the North Star, Bogeman Wang Wei tadi tepat mengenai sasaran, tapi efeknya sedikit agak telat. Satu bulan kemudian, Wang Wei, Raini, si bocah, dan Ibu Laila adalah orang yang masih hidup dari kejadian berdarah itu. Meski tidak terlalu mengenal Navin, Wang Wei terlihat sangat peduli karena bisa merasakan kehilangan dan rasa sakit yang Navin rasakan. Sehingga sebagai bentuk persahabatan dan rasa terima kasih, Wang Wei dan anak-anak pun menabur abu nasin di Laut Kidul agar dibawa oleh antek-anteknya Ratu Laut Selatan dan berharap akan dibangkitkan kembali menjadi pahlawan Aquaman. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah cinta dan tekad seorang ayah tidak akan pernah ada batasnya demi melindungi keselamatan anaknya. Jangan pernah menyerah melawan kejahatan dan sistem yang korup, meskipun harus berjuang sendirian. Solidaritas dan kerjasama tim yang solid adalah kunci utama untuk meruntuhkan musuh yang jauh lebih besar. Udah gitu aja, bagaimana akhir ceritanya menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, komen, subscribe channel Zena TV, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video seru berikutnya. Ciao!